Setelah ini Kak Gading mau ngobrol-ngobrol sama Bunda dulu ya. Acim tetap di sini. Oke, baiklah. Hadirin yang berbahagia, nanti akan dibuka juga sesi tanya jawab. Mungkin hadirin yang di sini mau sharing bersama dengan Bunda Anissa bisa ya. Baik, Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Anissa, bisa dilepas dulu maskernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bunda, penasaran nih, mungkin di sini juga pertanyaan dari semua hadirin yang ada di sini. Sejak usia berapa, Bun, Kak Jim ini mulai dikenalkan dengan Al-Quran? Jadi Jim ini mulai menghafal ini usia 2 tahun. 2 tahun. Jadi sebenarnya awalnya santai aja sambil tidur siang gitu, tidur malam 1 hari 1 ayat. Terus ya sering jalannya waktu sudah terbiasa ditambah 3 sampai 5 ayat sehari. Oh, jadi tetap dari sedikit dulu ya, Bun ya. Nah sebenarnya kalau untuk mengenalkan itu di dalam, mulai dari dalam perut itu udah bisa dikenalkan. Jadi kita udah bisa setelah tahu hadis gitu ya, itu bisa mulai orang tuanya semangat untuk membaca Al-Quran. Nah itu nanti setelah lahir insya Allah itu akan membangun kedekatan dengan Al-Quran. Oke, baik. Kemudian bagaimana cara Bunda dalam menanamkan prinsip anak cinta Al-Quran? Seperti jawaban dari Kak Jim tadi, luar biasa sekali loh, Bun ya. Ya, gimana, Bun? Yang pertama ya, belajar Al-Quran ini karena Allah, jadi biar yang utama gitu. Jadi sebenarnya dengan bahasa sederhana aja disampaikan kalau kita mengaji atau belajar Al-Quran itu karena Allah, agar Allah sayang. Bahasanya bahasa anak-anak aja. Yang kedua juga, jadi tidak hanya menghafal, jadi Jim ini juga membaca artinya. Jadi kita ajarkan untuk tadabbur secara sederhana, kemudian dikorelasikan dengan kehidupan sehari-hari juga. Jadi misalnya, ayo kita baca Quran yuk agar waktu kita itu bermanfaat. Seperti yang ada di surah Al-Asr ya. Jadi kita memang harus mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Kemudian yang ketiga, jadi keutamaan untuk belajar dan menghafal Al-Quran ini keutamaan-utamanya disampaikan. Jadi kayak rezekinya nanti Allah sayang, kemudian nanti kita diwafatkan juga nanti di alam kubur juga akan terang gitu. Pastinya kan akan masuk surga insyaallah gitu kan, seperti itu juga. Baik. Kemudian nih kalau anak-anak tuh kan biasanya jam istirahat, jam main itu kan apalagi jam main ini sangat mendominasi ya untuk anak-anak. Nah, gimana sih caranya Bunda ini memanajemen waktu Bunda dan juga memanajemen waktunya Jim terutama dalam mengenalkan Al-Quran ke Jim? Nah, contohnya kapan saat mengajarkan huruf hijaiyah, kemudian kapan saatnya murojaah, ziyadah. Nah, itu Bun. Ya, jadi untuk waktunya sebenarnya sih satu harian itu fleksibel ya. Jadi nggak harus, pokoknya jam 8 kita harus murojaah. Jam 9 tambah gitu enggak sih. Jadi dalam satu hari itu memang ada jam-jam tadi ya, mengenalkan hijaiyah, tilawah dan menambah hafalan. Nah, sebenarnya kalau saat ini, jadwal saat ini itu jadi bangun subuhnya tilawah Ustaz ya. Tilawahnya itu targetnya sekarang 2 halaman minimal, maksimal sih 3 biasanya. Terus juga setelah itu tambah ayat baru. Nah, dengan sekolahnya di level 6 ini minimal 4 baris. Sekarang sejak masuk di 3 sudah saya tambah jadi 5 baris seperti itu. Kemudian kalau untuk murojaah ini sebenarnya masih coba-coba juga, maksudnya kadang 1 juz, kadang setengah juz gitu, gimana anaknya aja ya. Tapi diusahakan sebenarnya pengennya 1 juz sehari gitu. Nah, itu dibaginya bisa ba'da duha, bisa setelah, kalau nggak berat sebenarnya setelah sholat fardu ya atau sholat wajib. Jadi misalnya sholat subuh 2 lembar, setelah sholat zuhur 2 lembar, setelah sholat asar 2 lembar gitu. Jadi memang, tapi orang tuanya ya waktunya jadi memang harus
lebih banyak sama gym. Jadi memang pribadi urusan rumah itu memang nomor kesekian. Jadi yang utama mendampingi gym dulu. Kalau gym udah selesai sambil nyambi-nyambi ngerjain yang lain gitu. Oke, kemudian ini metodenya Bun. Bagaimana sih metode yang Bunda praktekkan ke gym dalam mengajarkan hafalannya? Baik, kalau untuk metode sebenarnya seperti metode yang tadi Ustadz Rudi itu ya sampaikan juga, kurang lebihnya sama seperti itu. Jadi ayah atau bundanya membacakan ayat yang akan dihafal, kemudian Jim mengulang seperti itu. Kemudian juga kadang diputarkan juga murotal ataupun murotalnya Ustadz Rudi di mobil ini beneran ya review jujur bukan endorse. Jadi memang di mobil itu selalu flash disknya metode Zahrawan ini selalu diputar, hampir selalu diputar seperti itu. Nah, dipoto katanya seperti itu. Jadi dari itu juga. Tapi kalau dari murotal biasanya saya selalu mereview lagi pelafalannya seperti ainnya, terus opo, dok, terutama huruf-huruf yang agak sulit mungkin ya untuk anak-anak. Ini kan mungkin masih 4,5 tahun ya, seperti itu. Nah, kemudian biasanya juga ada, kalau dari murotal itu ada bagian kadang kata atau bagian yang terlewat, ayat yang terlewat. Nah itu kita rapikan lagi ya, kita sama-sama. Kemudian yang terakhir, karena sudah bisa baca Al-Quran di usia 3,5 tahun, jadi Jim ini sudah bisa baca Al-Quran. Jadi sekarang ngapalnya kadang sendiri, diajarnya sendiri, ya dia baca sendiri, tutup, ya kayak kita orang dewasa menghafal aja ya. Itu, ya bener nggak? Iya bener sih, pinter nih Kak Jem nih. Oke, untuk sebenarnya kan hektiknya emak-emak nih ya, hektiknya emak-emak ketika ngurus anak nih. Kadang anak tantrum, kadang gimana, kadang lebih seneng mainnya, kadang makannya susah. Nah ini lagi ditambah dengan fokusnya hafiz Quran. Nah ini gimana sih Bu, pengondisian di rumah supaya anak ini tetap seneng saat diminta murojaah dan ziyadah? Jadi memang kalau kebiasaan ya, yang sulit ini kan kebiasaan. Jadi memang ini awal-awal itu memang saya coba 30 hari pertama itu tidak putus kegiatan Qurannya ya, tidak putus. Nah itu ternyata menimbulkan suatu kebiasaan yang dia makan sendiri kalau kita nggak ngaji gitu loh, kalau kita nggak baca Quran gitu. Jadi dengan diberikan jadwal harian, jadi itu tahu, oh jam segini saya harus murojaah, jam segini saya harus ziyadah, jam segini saya bisa main, jam segini saya bisa makan, seperti itu. Kalau alhamdulillah ya, ini juga anugerah rezeki dari Allah. Kalau untuk tantrum ini enggak ya, alhamdulillah enggak dan jangan. Iya, seperti itu. Oke. Jadi kalau misalnya maunya main dulu gitu ya, kita sambil jalan ya sambil mobil-mobilan aja gitu. Oke. Dia tetap mengaji. Oh tetap fokus, iya. Oke baiklah Bun. Terus gini nih, apa saja sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua yang di rumah tuh agar mampu mendidik anak hafiz Quran? Ini mungkin bagi newbie ya, balik lagi ke awal lagi nih Bun. Kalau untuk orang tua, untuk yang belum atau mencari pasangan juga ini awal-awal cukup penting ya. Jadi mencari pasangan yang satu visi dan misi. Nah ini penting banget karena kan untuk kita mau gimana sih gitu kan, mengajarkan ini anak gitu kan, mau mendidik sama-sama sebagai hafiz Quran atau gimana gitu ya. Nah kalau yang sudah menikah juga bisa didiskusikan kembali karena beberapa kelas juga banyak banget yang bilang saya tuh berjuang sendiri loh Bun, kayak gitu, karena suaminya atau istrinya yang kayaknya aduh berat ya mendidik anak punya anak hafiz Quran tuh berat. Nah itu sebenarnya insya Allah enggak, karena Allah juga kan bilang itu tuh berfirman ya, Allah bisa berfirman kalau menghafal Quran ini mudah ya kan, atau kitanya aja. Jadi intinya yang pertama orang tua satu misi seperti saya ini tidak membeli gadget, memberi tapi terbatas dan dijadwal, jadi tidak selalu gitu. Nah itu bundanya tidak memberi, ayahnya juga tidak gitu. Jangan sampai salah satunya ngasih, satunya enggak. Nah ini nanti sulit ya. Intinya kompak dulu. Kemudian yang kedua, semangat mengupgrade dirinya. Seperti ini, masya Allah ayah bunda datang ke sini
ini salah satu ikhtiar dan Allah melihat ini gitu loh. Jadi ayah bunda seserius ini ingin punya anak hafiz Quran seperti itu. Nanti Allah akan berikan jalan, berikan kemudahan gitu ya. Makanya saya terharu juga sih Ustaz, ini Masya Allah ramai banget ya. Insya Allah ini Allah akan melihat kesungguhan ayah bunda di sini, datang ke sini. Insya Allah akan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga ini memberi contoh ya. Nah ini penting banget. Kadang kan kita bilang ayo ngaji, kitanya masih main HP. Ayo ngaji nggak ngaji gitu kan. Nah orang tuanya sibuk di depan laptop. Nah ini pasti anak kecil kan peniru yang ulung ya kan mereka ini. Jadi memang harus kitanya ayo ngaji, kitanya udah siap untuk ngaji, untuk nemenin ngaji seperti itu. Oke, baiklah. Tambahan itu sebenarnya kendala yang paling terberat ngajarin anak tuh apa sih, Bun? Kendala yang terberat sebenarnya untuk usia ini ya, ini orang tuanya, semangat orang tuanya ini. Kadang kita merasa sudah sekolah, ya udah ini urusannya anak sama ustazah dan ustaznya di sekolah, nggak bisa seperti itu. Jadi memang gym ini lebih banyak sebenarnya sama saya gitu, sama di rumah gitu. Di rumah tuh lebih ekstra dibanding di sekolah. Jadi kita ini nggak bisa lepas. Kemudian Oh iya. jadi orang tuanya yang utama sih. Kadang kita capek, ya kan, males gitu. Kayaknya nih masih 2 lembar lagi. Menyimaknya itu kan butuh apa? Capek mau tidur. Mau tidur, nah seperti itu. Karena sekali lagi syaitan ini tidak suka jika kita beribadah ya, tidak suka kita dekat dengan Al-Quran, tidak suka. Jadi kita harus bisa melawan hal itu. Iya. Terakhir Bunda, motivasi Bunda memiliki anak yang hafiz Quran itu apa, Bun? Baik, jadi motivasi itu manusia pasti ada motivasi dunia ya, dan ada motivasi akhirat gitu. Kalau dari dunia itu ya inginnya jim itu hidupnya bergantung kepada Allah dan kepada Al-Quran gitu. Jadi jangan yang lain dulu deh, Allah dan Al-Quran dulu aja gitu. Kemudian karena pengalaman pribadi mungkin ya, kadang kan kita kalau ayo ngaji waktu kecil tuh ya, aduh kok males banget ya, makanya kenapa harus dari kecil kan, biar menjadi kebiasaan ya, terbiasa gitu. Kemudian juga kadang kita malah senang, misalnya hari ini libur ya, tidak ngaji, gitu kan ya, kita malah senang, bukannya sedih gitu kan, gitu. Nah itu dari situ sih makanya ingin gym ini dari kecil gitu ya, dari dini, agar tidak agar selalu semangat dan tidak terjadi hal seperti itu gitu. Kemudian kalau dari akhirat ya ingin berkumpul kembali ya di surganya Allah, kemudian pengen bertemu lagi gitu ya, berkumpul lagi juga. Nanti kalau Allah tanya udah diajarin apa aja anaknya gitu kan, nah kita bisa jawab gitu kan. Itu sih yang bikin semangat ya sampai sekarang gitu ya. Kadang kalau capek, males, pokoknya inget Allah bakal nanya nih, Allah bakal menanyakan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah ditanamkan gitu kan. Itu aja. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda Anissa untuk sharingnya hari ini. Mungkin dari Ustaz Rudi ada tambahan? Oke, nanti saja. Baik hadirin yang berbahagia, demikian tadi sekilas ilmu yang sudah di-share sama Bunda Anissa, luar biasa sekali, Masya Allah. Mungkin di sini ada ayah bunda yang ingin bertanya, silakan. Di sini ada Ustadz Rudi dan juga Bunda Anissa yang kebetulan sekali pada hari ini sudah ada di atas panggung dan siap untuk berbagi ilmu bersama kita semua. Silakan, monggo. Baik. Perkenalan dulu Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa ngobrol langsung. Saya termasuk salah satu fansnya Bunda ya, sering mengikuti TikToknya, Masya Allah. Perkenalkan, ya nama saya Inna Nurjana. Saya punya 3 anak balita Bun. Yang pertama itu 6 tahun, yang kedua 4 tahun, yang ketiga 2 tahun. Salah satu motivasi saya ngajak anak-anak ke sini biar ketemu langsung gitu ya. Ternyata ada Kak Jim yang usianya 4 tahun itu hafalannya sudah Masya Allah ya, banyak sekali dan reaksinya juga bagus gitu, Masya Allah.
mungkin sedikit berikan juz. Sudah mau berapa juz Kak? 8 juz? 4 juz. Masya Allah, tabarakallah. Semoga nanti teman-teman adik-adik di sini semua bisa mencontoh Kak Jim ya. Amin. Amin. Oke, pertanyaan saya nih Bun ya, curhat gitu. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan, tadi kan 3,5 tahun itu sudah bisa lancar membaca Al-Quran. Nah, saya sendiri itu sedikit kesulitan ketika anak-anak mulai masuk Iqra 4 ke atas, mulai mengenal sukun, kemudian memperbaiki apa ya, yang non sukun sama apa namanya tajwid dasar itu. Jadi ketika Kak Zia umur 4 sampai 5 tahun itu muter-muter di Iqra 4, 5, 6 gitu. Mungkin bisa sedikit tips gimana supaya anak-anak itu semangat gitu ya menyelesaikan dari Iqra ke Al-Quran. Dan yang kedua, gimana ketika anak-anak ini apa ya, hari ini mau murojaah, besok nggak mau murojaah kayak gitu. Jadi untuk tantangan saya sendiri itu menyelesaikan juz 30 itu masih sulit kayak gitu, karena kadang mau, kadang enggak kayak gitu. Jadi gimana ketika anak-anak itu kurang semangat kayak gitu. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, langsung dijawab saja. Oke. Ya, jadi untuk dari Iqra ke Al-Quran ini Jim mulainya usia 3 tahun. 3 tahun ini mulai 1 hari 1 halaman. Waktu itu masih metodenya Iqra, pakai Iqra ya, Iqra. Nah, kalau untuk bacaan seperti nun sukun, kemudian ditahan, mungkin apa nih Ustaz, mungkin saya pakai bahasa yang apa, mengajarkan Jim ini pakai bahasanya bukan bahasa Ustaz, mungkin ya bahasa di rumah. Jadi maksudnya kalau panjang berarti ini ditahan, misalnya kayak min, apa mim gitu kan. Nah seperti itu kita tahan, atau saya pakai gerakan tangan gitu ya, kita tahan mim mim, nah misalnya gitu, mimma mim ba gitu kan. Nah seperti itu. Jadi memang, nah kalau anaknya belum bisa, maksudnya belum bisa di halaman itu, masih belum bisa gitu, kalau saya pribadi cenderung lebih lanjut ke halaman berikutnya. Kenapa? Khawatirnya anak menghafal gitu loh, jadi bukan bisa baca di halaman yang apa sebelumnya ya, seperti itu. Paling itu aja sih Bunda ya kalau dari saya. Intinya tetap 1 hari 1 halaman. Kalau nggak mau nggak apa-apa, yang penting setengah halaman juga nggak apa-apa, yang penting setiap hari. Kemudian memang butuh proses juga. Kalau Jim pribadi dia tidak bisa, bukan tidak bisa, cukup lama di yang 2 harakat ya, yang ya ta itu terbalik-balik. Itu saya tulis di buku gitu, ini apa, ta ya masih kebalik, masih belum bisa, terus aja terus dibolak-balik sampai akhirnya bisa. Jadi memang harus kitanya semangat banget ya, fokus katanya ya, harus semangat intinya gitu. Pokoknya pakai bahasa yang mudah aja dulu untuk anak-anak. Kalau kita bilang tanwin ya, tajwidnya apa, ikhfa atau apa, nah itu pasti dia belum mengerti ya, sulit. Boleh dikenalkan, tapi kalau bisa yang bahasanya sederhana dulu aja. Kemudian kalau untuk murojaah ini memang tantangan ya, banyak sekali, harus ekstra sabar juga. Sebenarnya minimal kalau beberapa dari Ustaz Rudi juga mungkin ya, sehari itu dua suruh ya, 2 halaman ya Mas. Pernah ikut kelas ya Ustaz Rudi, kayaknya yang penting sehari itu murojaah gitu loh. Kalau masalah targetnya tidak tercapai ya tidak apa-apa, seperti itu. Nah kemudian ada juga apa, memang kitanya orang tuanya ya harus semangat dan kreatif gitu. Nah lagi-lagi ini beneran terpakai bukunya Ustaz Rudi. Mungkin Bunda Intan udah punya apa belum? Nah ini jadi memang di sana ada apa ya, game Qurani ya Ustaz ya. Jadi memang itu banyak tips-tips, juga ada alat bahannya. Jadi Bunda bisa pakai itu hari Senin pakai metode apa, pakai cara yang ini, hari Selasa pakai yang ini. Tapi memang PR-nya kita harus menyiapkan bahan-bahan tersebut. Jadi intinya memang tidak ada yang instan. Semuanya memang harus kitanya lebih bersemangat dan lebih kreatif. Seperti itu kalau dari saya. Mungkin Ustaz mau menambahkan, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Saya ingin menambahkan, jadi dalam pembelajaran membaca ya, dalam belajar membaca Al-Quran, diawali dari pengenalan huruf hijaiyah itu bisa di usia sedini mungkin. Ketika anak sudah bisa mengucap 1 huruf, sejak itulah pengenalan huruf hijaiyah itu kita kenalkan ya. Dan tentu
pengenalan huruf hijaiyah ini tidak harus urut. Sekali lagi, Bapak Ibu, tidak harus urut ketika kita ingin mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak-anak kita. Tidak harus dari alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Tapi awali dengan yang mudah-mudah dulu sesuai pengucapan mereka, ya. Nah, sesuai pengucapan mereka. Jadi misalkan kalau untuk mengucapkan huruf sa, itu kan sepertinya masih sulit. Mestinya di soalnya kadang-kadang anak itu sama sekali nggak mau ngaji, nggak mau apaan. Yang ketiga yaitu peran ayah, Bun. Jadi pembagian peran untuk mendampingi Ananda itu bagaimana dengan ayahnya begitu. Mungkin cukup itu. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Semoga bisa terjawab ini beberapa pertanyaan ini dan bisa membantu orang tua yang lain juga gitu. Mungkin ada kendala yang sama gitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Nisa nasihat saja. Yang pertama terkait hafalannya ya, setelah bisa baca Al-Quran. Jadi sampai sekarang karena usia anaknya masih 4,5 tahun ya, jadi tetap kalau bundanya sekiranya tidak sibuk dan banyak waktu, itu biasanya masih ditalkinkan atau dibacakan masih. Kalau memang sibuk sekali, maksudnya agak repot ya, kakak bunda minta tolong ya tambah sendiri gitu. Nanti kalau sudah bisa store sama bunda, store hafalan sama bunda seperti itu. Jadi masih tetap dipakai talkin dan baca sendiri. Kemudian yang kedua, untuk pernah atau tidak sama sekali membaca atau menambah ya. Kalau menambah hafalan mungkin kalau saat seperti ini atau ada kegiatan di luar, nah biasanya tidak ziyadah dulu atau tidak menambah dulu biasanya. Jadi hanya memurojaah yang sedang dihafal saja. Jadi kalau misalnya kayak kemarin Jim ini kan juz 3, jadi biasanya yang dimurojaah yang baru saja sih, yang baru saja. Kalau nggak mau sama sekali sih alhamdulillah tidak. Terutama dari kita ya tadi dan orang tuanya, intinya gimana caranya gitu ya biar bisa tetap murojaah. Kalau nggak mau bersuara sama sekali, biasanya saya yang murojaah, saya yang baca. Jadi biar minimal anak tuh melihat, oh iya orang tua saya juga bersemangat nih, orang tua saya bersungguh-sungguh gitu. Nah jadi nggak apa-apa pun kalau nggak mau, kita aja yang bacakan murojaahnya. Misal juz 1, ya udah kita yang ngaji juz 1, anak mendengarkan aja. Nanti sambil ya terus lagi ya, pemilik hati ini kan, hati anak-anak kita ini Allah ya, sambil terus berdoa tuh, ya Allah. Kadang salah satu penghambat ya, itu dosa orang tua, penghambat anak tuh jadi sulit diatur, kemudian murojaahnya menurun ya atau gimana. Nah itu kadang saya koreksi diri dulu, ya Allah saya kurangnya apa ya, salahnya di mana gitu, kok sampai anak saya nggak mau ngaji ya gitu ya, sampai nggak mau baca Quran. Nah di situ jadi kita koreksi diri dulu kesalahannya di mana, kurang apa. Mungkin kita tadinya duhanya 4 rakaat jadi 2 gitu kan, mungkin kita tahajud jadi nggak tahajud. Nah itu harus dikoreksi dulu dari diri sendiri seperti itu. Nah kemudian yang ketiga tadi terkait pembagian ayah ya. Jadi memang kalau secara full belajar itu dari bundanya ya, memang bundanya lebih banyak waktu di rumah kan ya, ibu-ibu rumah tangga terutama kan memang lebih banyak di rumah. Kemudian kalau ayah ini biasanya sholat berjamaah, kemudian ya sholat Jumat kalau memang bisa ya, kalau tidak biasanya sama sih Bu sebenarnya murojaah. Dan kalau untuk jin ya, ke jinnya itu murojaah dan menambah juga sama, cuma memang lebih banyak sama bundanya. Kemudian kalau ayah itu biasanya lebih sholat gitu ya, sholat hajat atau khusus buat jin, kadang untuk jin, mendoakan jin gitu maksudnya gitu. Jadi sampai sedetail mungkin doanya kita ingin seperti apa, itu biasanya ayahnya ingin jin seperti apa, kemudahan apa gitu. Nah itu dari ayahnya. Kemudian juga sekarang ini kan lagi berjauhan nih, jadi ayahnya jin ini sudah hampir 6 bulanan lebih ya, tinggalnya di Semarang, kami di Jakarta karena kegiatan saya kan di Jakarta ya. Jadi
DM gitu istilahnya. Nah jadi membagi murojaah. Jadi kadang pakai Zoom atau Gmeet gitu ya, Gmeet gitu. Ya Gmeet ya. Terus kadang sholat juga kadang virtual sholatnya. Jadi sholatnya di luar, jadi tetap ada ayah ini ada perannya gitu ya, tidak karena jauh kita udah aja gitu sama bunda semua gitu, enggak. Jadi ayah tetap punya waktu secara virtual untuk memurojaah dan juga menemani sholat biasanya gitu. Kurangnya ya paling begitu Bun. Didiskusikan kembali aja ya kalau misal ayahnya masih agak susah mungkin ya. Lagi-lagi ya doanya kencengin, minta mohon sama Allah supaya kita bisa kompak nih, bisa sama-sama mendidik anak dan bisa sama-sama masuk surga ya, karena intinya kan perjalanan hidup ini kan untuk ke sana ya, untuk ke akhirat, untuk ke surga. Semoga bisa membantu ya Bunda. Insya Allah, terima kasih sudah kesini. Tadi juga Bunda Intan terima kasih sudah datang. Insya Allah semoga jadi amal solih ya. Mungkin Ustaz Rudia ada tambahan? Sudah cukup. Baik, mungkin satu penanya lagi ya, Bunda, Ayah. Silakan satu penanya lagi. Tidak ada? Ada? Oke, ada dari belakang Mas, kita tolong. Ya. Baik, silakan Ibu, silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prima dari Staket. Mau tanya, ini pertanyaannya satu buat Bunda Anissa, satu buat Ustaz Adi. Boleh. Kalau untuk Bunda Anissa, kalau misalnya dalam sehari itu ketika sedang mengajari hafalan, apakah pernah waktu-waktunya waktu tertentu dan kemudian di saat akan mengajar itu mengalami bentrok dengan kegiatan masyarakat atau kegiatan keluarga besar atau bagaimana atau macam seperti itu, dan bagaimana untuk menyiasatinya. Kemudian kalau untuk pertanyaan yang kedua, ini begini Ustaz, waktu awal-awal saya memutuskan untuk mengajari hafalan anak saya, ketika masih satu juz, dua juz tuh rasanya masih dalam standar juz seperti itu. Ketika sudah di atas 5 juz, 6 juz, 7 juz, sudah 10 juz, itu kok kenapa sepertinya rasanya seperti ada ujian gitu. Ujiannya kok seperti diberikan ujian yang sangat berat gitu, yang membuat saya tuh pokoknya tiba-tiba sudah hasil saya sudah kuat. Pokoknya tiba-tiba tuh saya nggak bisa mengajari anak saya, diberikan ujian yang dari datang, pokoknya ujiannya tuh membuat saya tuh saya nggak bisa mengajari anak saya seperti itu, dan saya sampai seperti mau, aduh saya sudah nggak kuat gitu. Jadi maaf, jadi kadang saya meminta anak saya untuk sendiri gitu, untuk dan diri saya tuh kadang diberi ujian yang sangat berat, membuat itu tadi, dan ujiannya itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka seperti itu. Jadi saya kira bagaimana semangatnya atau bagaimana cara untuk menghadapi hal-hal tersebut. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ustaz Rudi dulu atau Bunda? Ustaz Rudi dulu silakan. Oke, Bunda Anissa dulu, silakan Bunda. Tadi maaf Bunda, jadi maksudnya mungkin hafalannya semakin banyak, ujiannya juga semakin luar biasa seperti itu ya? Benar ya? Mic-nya udah jadi. Manajemen waktunya gitu ya. Misalnya
manajemen waktu kitanya ya. Iya. Baik, jadi memang kalau ada acara atau kita mau pergi atau perjalanan, itu biasanya gym ini kita mau perginya jam 8 atau jam 9 gitu ya. Nah jadi kita dari pagi, dari subuh udah lebih dipadatkan sih kalau kami pribadi ya seperti itu. Jadi memang apa nih yang harus dilakukan sebelum berangkat gitu agar nanti di jalan atau di tempat tujuan ya, misal di rumah eyangnya atau di rumah tantenya itu bisa bermain gitu. Jadi di awal atau kalau tidak setelah acara juga tidak apa-apa. Jadi memang fleksibel banget. Maksudnya yang penting setiap harinya itu ada waktu untuk Quran time seperti itu. Jadi tiada hari tanpa Quran. Jadi tetap walaupun 5 menit, 10 menit itu nggak apa-apa. Jadi kalau mau ada acara berarti sebelum acara atau setelah acara seperti itu. Kalau misalnya nggak bisa nih pun seharian nggak bisa banget gitu. Di perjalanan biasanya di selip-selipin ya pokoknya di apa ya, harus ada pokoknya waktu untuk Al-Quran. Nah di perjalanan bisa misalnya sambil nunggu, pokoknya ada waktu luang itu untuk Quran pun begitu, baik diselip-selipin aja seperti itu. Oh iya, atau bisa dengar murotal Ustaz Rudi gitu ya, atau murotal Al-Quran aja diperdengarkan. Kalau tidak mau murojaah setoran gitu ya berhadapan dengan kita nggak apa-apa, murojaah aja atau dibaca. Kalau dia biasanya dibaca 1 juz ya 1 juz anaknya baca seperti itu gitu. Bisa bareng bisa enggak katanya Bun. Ya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan ya. Amin ya Allah. Silakan Ustaz Rudi untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan untuk saya, ketika anak-anak sudah menghafal banyak juz dan ternyata tadi disampaikan ujiannya cukup berat. Memang ujian itu selalu ada, gitu ya. Jadi dalam surat Al-Muzammil dikatakan Allah ketika menyampaikan kepada Nabi, Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Bisa bermuhasabah, sudahkah kita merasakan nikmat itu semuanya ketika kita bersama Al-Quran? Karena dalam surat Yunus ayat 58 Allah mengatakan falyafrahu, berbahagialah dengan Al-Quran. Maka siapapun yang bersama Al-Quran, Allah beri jaminan tidak akan pernah memberi kesengsaraan. Dalam surah Toha ayat yang kedua, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad untuk hidupmu sengsara. Jaminan dari Allah, siapapun yang bersama Al-Quran tidak akan pernah mendapatkan kesengsaraan hidup. Kalaupun ada ujian, itu pasti. Ujian hidup itu pasti. Karena dengan ujian itulah Allah mengangkat derajat kita. Dalam hadis Nabi dikatakan, Innallaha idza habba qauman ibtalahu. Allah ketika mencintai suatu kaum, mencintai hambanya, Allah akan uji dia. Ya. Maka ujian itu pasti untuk mengangkat derajat kita. Tapi kalau kita belum merasakan nikmat bersama Quran, bermuhasabahlah dan kita banyak-banyak untuk beristighfar. Bisa jadi dosa-dosa itulah yang masih menutupi sehingga kita belum merasakan nikmat bersama Al-Quran. Demikian. Baik, terima kasih Bunda Anissa dan Ustaz Rudi. Demikian Bunda, jawaban dari Bunda Anissa dan juga Ustaz Rudi. Hadirin berbahagia, karena waktu sudah habis ya. Mohon maaf mungkin yang masih banyak ingin bertanya, nanti bisa via online Bunda ya. DM aja boleh ya. Boleh DM aja. Follow dulu di Instagramnya Jim, nanti langsung aja DM langsung ke Bunda Anissa. Baik hadirin yang berbahagia, usai sudah acara seminar pada siang hari ini. Terima kasih Bunda Anissa, terima kasih Jim, Ustaz Rudi, terima kasih semuanya. Iya, cakep. Dan juga terima kasih juga kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini. Baiklah, untuk acara selanjutnya ini akan ada doa milad 3 tahun Zahrawain Indonesia yang akan disampaikan oleh Ustaz Rudi. Silakan Ustaz Rudi. Ya, adik-adik semuanya duduk dulu, adik-adik kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa.
Kita berdoa dulu, semoga apa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah kabulkan, dan semoga kita diberikan kemudahan dalam kita mendidik putra-putri kita untuk menjadi ahlul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم اجعل هذا البلد بلد إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, demikian tadi doa yang sudah dipimpin oleh Ustaz Rudi. Sebelum kami tutup, kami mohon untuk Buddha-Buddha tadi yang bertanya, silakan bisa ambil merchandise di meja operator ya, dan kami sediakan souvenir spesial buat Bunda yang bertanya tadi. Baiklah hadirin sekalian, sudah siang. Baiklah, usai sudah acara puncak milad 3 tahun Zahrawain Indonesia meraih keajaiban bersama Al-Quran. Terima kasih yang sudah hadir, hadirin semuanya, adik-adik, terima kasih Bunda Anissa, Kak Jin, Ustaz Rudi, terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Sekali lagi saya mohon tepuk tangan yang meriah untuk Zahrawain Indonesia. Sampai jumpa di Milad Zahrawain 4 tahun depan. Semoga kita semua sehat selalu, bisa bertemu tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Gading Saraswati pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.